Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat semua di channel Cat Traveler. Sehat selalu semuanya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Menyambut long holiday minggu ini berkenaan dengan liburan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya sudah merencanakan untuk mengadakan trip lagi setelah vakum selama lebih dari setengah tahun. Maka tema kita hari ini adalah adventure yang akan memasuki episode ke-8, tepatnya 8A, karena akan ada 4 episode. Jadi tutorial AutoCAD-nya libur dulu ya sob, insya Allah minggu depan. Nah kali ini saya mengajak sobat untuk ngebolang di Tasikmalaya, sebuah kabupaten di Jawa Barat. Di kabupaten ini ada banyak sekali destinasi wisata yang layak kunjung, lebih dari 30-an tempat. Nah, tapi sehubungan dengan keterbatasan waktu, fisik, dan ya tentu saja dana, maka prioritas saya berdasarkan informasi dari Google adalah 5 atau 6 tempat, yaitu pun kalau sempat, yakni Gunung Galunggung, lalu Curug Koja, Curug Dendeng, Pantai Karangtawulan, Tonjong Canyon kalau sempat ya, Pantai Cipatujah. Dengan demikian, targetnya adalah 3 tempat per hari. Kuatkah saya? Ya, mari kita saksikan bersama video ini. Episode pertama ini mengulas tentang Gunung Galunggung sebagai destinasi pertama. Gunung Galunggung adalah gunung vulkanik aktif yang sudah berulang kali meletus. Letusan terakhir terjadi pada tanggal 5 Mei 1982 sampai dengan 8 Januari 1983. Back to basic. Saya berangkat menggunakan bis jurusan Bekasi Tasik ekonomi dengan tarif PSBB Rp70.000. Ya, sedanglah tarif segitu. Bus berangkat dari Terminal Bekasi pukul 6.30 pagi dengan harapan bisa tiba di Tasik paling lambat pukul 14.00. Tapi apa daya, di Tol Cikampek macet dan kembali macet lagi di Nagrek. Mana bisnya juga lelet. Ya, namanya ekonomi ya. Ya, ini membuat saya frustasi sehingga tidak bisa menikmati perjalanan. Walhasil, saya tiba di Terminal Indihiyang Tasik sudah pukul 15.00. Tanpa buang waktu lagi, saya langsung naik ojek dengan tarif lumayan mencekik untuk ukuran kantong saya, yakni setelah ditawar itu Rp50.000. Awalnya dia malah minta Rp70.000. Ya ternyata jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 17 km. Nah, tiba di TKP, yakni kawasan Galunggung, waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Dalam keadaan basah kuyup ya akibat hujan deras. Tada! Ternyata Gunung Galunggung sekarang tutup pukul 16 alias jam 4 sore. Berkaitan dengan pandemik, kawasan Galunggung sempat tutup selama beberapa bulan untuk kemudian dibuka kembali untuk umum bulan Juni 2020. Namun dengan jam operasional hanya dari pukul 7 sampai pukul 16.00. Untung warung-warung makan belum tutup. Ya lumayan untuk ngisi perut yang belum keisi nasi sejak pagi. Ibu warung menawarkan saya tidur di musola setempat, tapi saya tolak karena saya cukup letih setelah melakukan perjalanan jauh dan macet. Saya sudah membooking penginapan di Jalan Marta Dinata, tidak jauh dari Terminal Indihiyang Tasik. Tarif penginapan itu Rp119.000 per malam. Esok paginya saya check out dari hotel pukul 6 pagi. Ya sengaja pagi hari agar hari ini sempat mengunjungi 3 tempat untuk mengejar ketertinggalan kemarin yang tidak dapat apa-apa. Saya menuju Terminal Indihiyang pakai angkot berwarna putih. Di sana saya belum melihat angkot hijau jurusan Terminal Galunggung. Nah, khawatir menunggu lama, saya putuskan aja naik ojek dengan catatan kalau dia bersedia dengan tarif setengah harga. Akhirnya disepakati tarifnya adalah Rp30.000. Ya tidak terlalu jauh lah selisihnya dibandingkan dengan tarif angkot yang Rp15.000. Maka saya pun meluncur dan tiba di kawasan Galunggung pukul 7.00. Nah beginilah penampakan pintu masuk kawasan wisata Galunggung. Itu mobil yang berwarna biru adalah angkot jurusan Galunggung Singaparna dengan tarif Rp15.000. Angkot hijau yang arah Terminal Indihiyang belum nongol. 2 angkot itulah yang melayani pengunjung di Galunggung. Warna biru
melayani jurusan Galunggung Singaparna. Warna hijau melayani jurusan Galunggung Terminal Inhyang. Keduanya beroperasi dari jam 7-an pagi sampai dengan jam 2-an siang. Bisa kurang bisa lebih tergantung sikon penumpang. Keduanya sama-sama bertarif 15.000 dari ujung ke ujung. Nah, ini adalah jalan menuju kawasan wisata Galunggung. Yang cabang kiri yaitu yang nanjak itu menuju kawah, sementara yang cabang kanan yang agak turun itu menuju Cipanas Galunggung. Dari kejauhan sobat bisa lihat banyak orang berkumpul dengan pakaian kuning-kuning. Mereka adalah biker. Fisik mereka terlihat kuat dan pasti orang kaya. Terlihat dari postur tubuh, seragam serta sepedanya. Ya, kawasan wisata Galunggung ini memang sering dijadikan ajang olahraga bagi para biker. Selain mereka, masih banyak rombongan lain yang saya lihat di kawasan ini. Nah, ini adalah area parkir dan kedai-kedai makanan. Di kejauhan juga sobat bisa lihat ada pangkalan ojek yang siap mengantarkan kita kemana saja di kawasan ini. Setelah sarapan pop mie di salah satu warung setempat, saya pun memulainya dengan mengunjungi Cipanas Galunggung, yakni tempat pemandian air panas yang terletak di kaki Gunung Galunggung, dengan menumpang salah satu tukang ojek. Tarifnya sekali naik itu 20.000 per orang. Pulang balik berarti 40.000 per orang. Jarak dari kaki gunung ini ke Tangga Galunggung adalah 3 km. Ya lumayan gempor kalau jalan. Masalahnya kondisinya nanjak. Nah, saya berhubung diantar dan ditunggu hampir 2 jam, dia minta 60.000 rupiah. Ya wis lah. Padahal di Tangga Galunggung itu banyak juga tukang ojek, jadi nggak usah ditunggu-tunggu segala. Tarif masuk ke areal Cipanas itu sebenarnya adalah 8.500 per orang. Namun entah kenapa pintu masuknya seperti tidak aktif ya, maka saya free of charge. Air panas kolam ini berasal dari mata air asli Gunung Galunggung. Konon berkhasiat untuk kesehatan. Entah kesehatan apa. Kolamnya cukup besar dan nyaman. Konon di sekelilingnya ada bilik-bilik kecil dengan kolam-kolam kecil untuk disewakan secara privat. Di sini ada 3 blok kolam. Yang pertama adalah kolam besar, yang kedua adalah kolam sedang, itu untuk anak-anak, kemudian kolam kecil untuk balita. Ya, ini adalah penampakan kolam air panas di Cipanas Galunggung. Cukup ramai, maka saya pun langsung menaruh ransel dan membuka jaket untuk kemudian langsung nyemplung. Saya sedang berendam di kolam air Cipanas, namanya air panas, suhunya kira-kira 30 sampai 32 derajat ya. Ini segar sekali. Di antara ini saya mengenakan baju kebesaran saya, yaitu baju yang saya dapatkan ketika mendaki Gunung Papandayan di akhir Juni 2016 yang lalu bersama teman-teman alumni SMA saya. Saya selalu kenakan setiap saya ngetrip. Maunya sih berlama-lama di sini ya. Suasananya bikin betah berjam-jam, sangat rileks dan melupakan sejenak permasalahan hidup saya yang penuh kepahitan dan tekanan. Tapi mengingat saya punya destinasi wisata lain yang harus saya kunjungi, maka dengan berat hati saya harus mengangkat tubuh saya keluar kolam pukul 7.45. Tapi saya sempatkan untuk mampir di rooftop dulu ya. Dan ini adalah pemandangan kolam dilihat dari rooftop. Terlihat bahwa kolam ini berada di tengah hutan. Nah, setelah puas, saya pun harus mengakhiri kunjungan pada pukul 7.45. Selanjutnya, saya pun melanjutkan perjalanan ke Tangga menuju puncak gunung. Jaraknya sekitar 3 km dengan tiket sebesar Rp15.000 per orang. Tidak jauh, saya melewati areal perkemahan yang saat ini masih belum dibuka karena kawasan ini harus tutup pukul 16. Ya, beginilah penampakan areal perkemahan. Sudah terlihat kurang terawat ya. Padahal tempatnya cukup eksotik ya, di tengah pohon-pohon besar dan juga adem ya. Inilah penampakan jalan menuju Tangga Kawah, membelah hutan. Sesampainya di parkiran kaki tangga, saya merasakan suasana yang sangat nyaman dengan pemandangan yang sangat indah. Tapi saya agak terperangah dengan kecuraman anak tangga yang harus saya tempuh.
kok tidak senteng yang saya lihat di internet ya, pikir saya. Tukang ojek itu menawarkan saya untuk mengantar sampai puncak gunung tanpa melewati tangga, biar gak capek katanya. Tapi saya tolak, saya justru datang jauh-jauh ke Tasik untuk ngerasain capek. Terjal sekali ya, jumlahnya ada 620 anak tangga, dan ternyata terjal tidak seperti yang saya lihat di internet. Saya pikir landai ya, terjal kuat nggak ya? Kita coba, inilah yang namanya adventure ya. So, aduh, baru di awal sudah batuk. Ada monyet, bahaya nggak? Ayo Mr. Lion, harus berani. Oke. Masa sih nggak takut sama monyet? Banyak monyet, direbutkan nih HP. Lihat sob, sampai di ujung sana. Masya Allah, kuat nggak? Tinggi sekali. Untuk 2 lantai aja saya udah ngos-ngosan kantor. Aduh, tuh lihat, ujungnya nggak nampak. Kita coba ya sob, capek dan belum sarapan. Ini dinginnya saya taksir sekitar 30 derajat, 30 atau 40 derajat. Masalahnya usia saya sekarang udah agak usur ya. Ya meskipun sobat melihat saya masih kelihatan muda, masih 20-an, tapi sesungguhnya secara biologis saya itu udah tua. Waktu muda naik segini mah enteng, nggak enteng juga sih, tetap berat, cuman kuat lah, nggak akan ngos-ngosan kayak gini, kepayahan sekarat. Aduh, tapi sudah kadung saya nyampe di sini. Saya harus terus maju, pantang mundur. Slow but sure, perlahan tapi pasti. Oke sob, udah monyet, takut ah. Ya saya harus berhenti setiap 20 meter ya, karena jantung saya, nafas saya tidak bisa bohong. Muka saya yang bisa bohong ya. Muka saya menipu kalian semua. Kalian mengira saya masih muda. Sob ya. Masya Allah. Ini baru sepertiga jalan sob. Setiap 20 meter. Pemandangannya sih oke. Rumput liar kebanyakan dah. Ya sob, rumput liar. Tapi disinilah petualangannya sesungguhnya ya. Kita ditawarin ojek tadi, apakah mau naik ojek sampai puncak, nggak melalui tangga? Ya no way. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini, cuma langsung menikmati enaknya, nggak merasakan petualangannya, nggak melewati petualangannya. Jauh-jauh dari Jakarta, yang saya cari justru petualangannya, justru susahnya. Ya, udah setengah jalan, lumayan. Jangan menyangka saya umur 20-an ya, umur saya udah 30-an. Masih tepu. Umur saya dulu setengah abad. Udah setengah jalan, sementara nafas saya sudah tinggal seperempat. Saya melihat di sini banyak juga wanita yang ikut nanjak dengan kondisi medan seperti ini ya, terjal sekitar 34 derajat dan cukup panjang. Wanita-wanita ini benar-benar tangguh ya, dan mungkin anak gunung memang. Saya ragu jika wanita yang saya cintai saya ajak ikut sini, apakah dia kuat atau tidak. Saya meragukannya ya. Tidak ada wanita yang mau diajak menderita seperti saya ya. Wanita yang saya cintai biarlah menikmati senang-senangnya saja, pantai, ke Bali ya, tapi jangan ke mall ya. Dia senang, sayanya nggak senang, sayanya yang menderita ya. Biarlah ambil jalan pertengahan. Oke, kita lanjut, tinggal sepertiga jalan lagi. Setelah melalui perjalanan panjang sekitar setengah jam,
Akhirnya saya pun tiba di puncak gunung, berhadapan langsung dengan tugu atau monumen tentang gunung ini. Saya perkirakan jarak tempuh dari dasar hingga puncak sekitar 350 meter. Jarak yang dekat sebenarnya. Yang bikin berat itu kecuramannya. Jalurnya yang sudah rapi dan aman dengan jarak tempuh dan ketinggian yang tidak ekstrim, sebenarnya sangat ideal untuk wisata keluarga. Ya, saya lihat di sini banyak anak-anak umur 10 tahunan yang ikut mendaki bersama bokap nyokapnya. Nah, ini adalah pemandangan dari puncak gunung. Oh iya, pengelola sebenarnya juga menyediakan jalur lain, yaitu melalui jalur irigasi. Pemandangannya lebih indah, tapi kecuramannya lebih ekstrim. Jalur ini disebut juga oleh orang setempat adalah jalur biru. Sementara yang tadi saya hadapi adalah jalur kuning, karena railingnya kiri kanan berwarna kuning. Benarnya, pengelola menyediakan tangga menuju dasar kawah. Banyak juga dulu yang pada mancing di sana. Tapi sekarang saya tidak melihat satu manusia pun di bawah. Konon kanan kiri tangga masih banyak monyet yang berkeliaran. Ya, ngeri juga ya. Ya tentu karena di samping juga kecuraman tangganya yang gila-gilaan. Saya lihat dari jauh sepertinya kecuramannya 50-60 derajat. Wah, itu ekstrim banget ya, bisa turun tak bisa naik. Nah, ini adalah monumen tentang erupsi Gunung Galunggung pada tahun 82-83. Sementara ini adalah dek untuk mendapatkan spot terbaik bagi view ke kaki gunung dan kota Tasikmalaya. Tapi dek sudah terlihat rapuh dan tidak ada lagi yang berani menggunakannya. Bahkan lebih rapuh dari hati saya yang rapuh. Dari dek itu Monas kelihatan gak ya? Nah, ini adalah warung-warung tenda yang sudah tutup sebagian besarnya sejak COVID-19. Mereka jual makanan-makanan kecil, minuman, dengan untung yang hanya 1.000-2.000 perak per barang. Padahal perjuangan untuk mendirikan tenda dan membopong logistik ke atas cukup berat. Tapi ya, itulah namanya perjuangan. Bagi kita sepertinya tidak sepadan ya dengan keuntungan yang mereka raih. Tapi tidak bagi mereka yang hidup dari hari ke hari. Oke, sekarang kita mulai perjalanan turun ya. Ya, ini adalah penampakan tangga turun. Mungkin tidak seberat waktu nanjak tadi ya. Saya bisa secepat kilat nih kalau begini mah. Saya sudah sampai di setengah jalan dengan secepat kilat. Dan itu adalah pemandangan. Nah, ini bagi para pengunjung yang membawa makanan dalam bentuk kantong plastik agar selalu berhati-hati karena banyak monyet. Sekali lagi, untuk menjaga kesehatan protokol dimohon untuk selalu memakai masker. itu maksudnya monyet asli ya, bukan monyet bohong-bohongan, bukan monyet abal-abal. Tapi udah mau nyampe, perjalanan sudah klimaks penderitaan sudah selesai. Ya, ini adalah detik-detik terakhir, ruas terakhir sebelum menuju kemerdekaan tiada tara. Akhirnya nyampe juga ke puncak kemerdekaan, dasar kemerdekaan. Perjalanan game is over, Galunggung is over. Inilah dia, tuh lihat sobat, perjalanan turun tadi yang telah saya lewati selama berapa menit tuh. Saya sedikit ingin mengulas bahwa sebelum COVID, jam operasional wisata ini 24 jam dan ada kegiatan camping. Jumlah pengunjung Galunggung berjumlah sekitar 200.000 lebih orang per tahun. Sebagian besarnya adalah wisatawan dalam negeri. Yang luar negeri hanya hitungan ratusan orang saja per tahun. Namun semenjak COVID-19, pengunjungnya anjlok. Camping juga belum dibuka lagi sampai sekarang. Nah, melihat kekhasan dan kondisi alamnya, kawasan wisata Galunggung ini sebenarnya cukup potensial untuk dijual kepada wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sayangnya, meskipun saya sudah melihat prasarana yang cukup baik, namun belum dikemas dalam satu paket wisata yang profesional, dan promosinya pun masih sangat minim ya. Saya akui, pemandangannya memang indah, cuacanya sejuk, tidak sedingin pada umumnya gunung-gunung yang pernah saya daki sebelumnya. Ya mungkin karena ketinggiannya adalah 2168 mdpl. Sebagai perbandingan,
dengan gunung yang pernah saya daki antara lain Gunung Papandayan adalah 2665 mdpl, Bukit Sikunir Gunung Dieng 2306 mdpl, Gunung Pangrango 3019 mdpl, Gunung Gede 2958 mdpl. Jadi ketinggian Galunggung ini adalah yang paling rendah dari yang pernah saya daki. Maka pasarnya pun sebenarnya bisa untuk wisata keluarga, pecinta alam muda, anak-anak milenial dan sebagainya. Dan yang perlu dipersiapkan juga adalah transportasi yang backpacker friendly, sehingga orang-orang yang punya budget terbatas seperti saya bisa mengunjungi tempat ini tanpa kaing-kaing. Mestinya sehabis dari puncak gunung ini saya mampir dulu di Curug Agung yang ada di kawasan wisata Galunggung ini. Tapi mengingat waktu, saya skip dulu itu. Saya lebih memilih untuk mengejar destinasi berikutnya yang sudah saya rencanakan sejak kemarin. Dengan demikian, saya sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya, yaitu Curug Koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.